Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang salah satu wali Songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau adalah tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Jadi hari ini saya akan menceritakan salah satu wali Songo, Sunan Kalijaga, sang penyebar Islam dengan hati yang lembut. Di sebuah tanah subur bernama Tuban, hiduplah seorang pemuda bangsawan bernama Raden Said. Ia adalah putra dari Adipati Tuban, seorang penguasa kaya yang dihormati sejak kecil. Raden Said melihat banyak rakyat kecil yang hidup dalam kemiskinan, sementara para bangsawan bergelimang harta. Hatinya selalu sedih dan gelisah menyaksikan ketimpangan itu. Rasa kasihan itu tumbuh menjadi niat kuat dari diri Raden Said. Ia mulai mencuri harta dari orang-orang yang kaya, yang tamak, lalu membagikannya kepada rakyat miskin yang kelaparan. Perbuatannya membuat ia dijuluki Brandal Rokajaya, perampok budiman. Meski tujuannya baik, tindakannya tetap dianggap melanggar aturan. Suatu hari, saat melarikan diri di hutan, Raden Said bertemu dengan seorang wali Allah yang bijaksana, yaitu Sunan Bonang. Tidak seperti orang-orang lain yang mengejarnya, justru Sunan Bonang mendekatinya. Ia mengajak Raden Said berdialog dengan penuh kasih sayang. Sunan Bonang bercerita tentang makna hidup, pentingnya keikhlasan dan indahnya ajaran Islam yang membawa kedamaian. Hati Raden Said yang selama ini memberontak perlahan luluh. Ia sadar bahwa niat baik harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Maka, ia memohon bimbingan dari Sunan Bonang, bertaubat atas kesalahan-kesalahannya, dan mulai belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Sejak saat itu, Raden Said berubah. Ia menempuh perjalanan panjang sebagai murid Sunan Bonang. Sejak saat itu, Raden Said berubah. Ia menempuh perjalanan panjang sebagai murid Sunan Bonang, hingga kelak ia diangkat menjadi seorang wali dengan nama baru, yaitu Sunan Kalijaga. Setelah menjadi wali, Sunan Kalijaga menghadapi tantangan besar bagaimana menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa yang memiliki budaya, adat, dan kepercayaan yang sudah mengakar sejak lama. Berbeda dengan sebagian penyebar agama lain yang terkadang menggunakan cara kekerasan atau memaksa, Sunan Kalijaga memilih cara yang lembut dan bijaksana. Ia memahami bahwa hati manusia tidak bisa dipaksa. Maka, ia memutuskan untuk merangkul budaya lokal, bukan memberangusnya. Sunan Kalijaga tahu bahwa masyarakat Jawa sangat mencintai seni dan budaya. Oleh karena itu, ia mengemas dakwahnya dalam bentuk yang akrab bagi masyarakat. Yang pertama ada wayang. Sunan Kalijaga menciptakan cerita-cerita wayang yang berisi pesan moral dan ajaran Islam. Melalui kisah-kisah pewayangan, ia mengajarkan tentang kejujuran, keadilan, kesabaran, dan tauhid kepada Allah. Wayang menjadi media dakwah yang sangat efektif karena menghibur sekaligus memberikan pelajaran. Yang kedua ada gamelan. Alunan gamelan yang merdu digunakan Sunan Kalijaga untuk menarik perhatian masyarakat.
musik gamelan yang lembut mengiringi pertunjukan wayang dan syair-syair dakwah, sehingga penonton larut dalam keindahan seni sekaligus menerima ajaran Islam. Yang ketiga ada tembang Jawa. Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang-tembang Jawa yang berisi nasihat Islami. Lirik tembang mudah dihafalkan oleh masyarakat, dan mereka pun tanpa sadar mengingat pesan-pesan kebaikan dalam keseharian mereka. Yang terakhir ada baju takwa. Dalam hal berpakaian, Sunan Kalijaga memperkenalkan baju takwa, yaitu pakaian khas Jawa yang sopan dan sesuai syariat Islam. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa asing atau dipaksa mengubah penampilan mereka secara drastis. Salah satu hasil karya besar Sunan Kalijaga yang masih bertahan hingga kini adalah tradisi Grebeg Maulud di Yogyakarta. Pada perayaan ini, masyarakat berkumpul merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada arak-arakan gunungan yang berisi makanan dan hasil bumi sebagai simbol syukur atas rezeki yang Allah berikan. Semua orang dari berbagai kalangan datang bersama merayakan dengan penuh sukacita. Melalui tradisi ini, ajaran Islam disampaikan dengan cara yang menyentuh hati, tanpa menyingkirkan adat dan budaya masyarakat. Budaya tetap hidup, tetapi diisi dengan nilai-nilai Islam yang memperindah akhlak masyarakat. Nah, jadi metode dakwah Sunan Kalijaga menjadi cikal bakal lahirnya apa yang kita kenal kini sebagai Islam Nusantara, yaitu Islam yang mengakar di bumi Indonesia dengan wajah yang ramah, santun, penuh cinta dan menghargai keberagaman budaya. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk memperbaiki dan memperindahnya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka budaya bisa menjadi bagian dakwah. Hal yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kasih sayang dalam berdakwah lebih efektif daripada kekerasan. Yang kedua, menghargai budaya lokal membuat dakwah lebih mudah diterima masyarakat. Yang ketiga, Islam datang bukan untuk merusak tetapi memperindah kehidupan manusia. Yang keempat, belajar agama membutuhkan kerendahan hati dan kesungguhan. Yang terakhir, kebijaksanaan dan kesabaran melahirkan hasil yang indah. Nah, itu tadi cerita singkat tentang salah satu wali songo yang terkenal, yaitu Sunan Kalijaga, tentang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Semoga kita bisa meneladani kelembutan dan kebijaksanaan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan kebaikan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.